Kesehatan kita. Jadi kita oleh pemerintah dianjurkan untuk hijrah dari kemasan yang itu yang ada racunnya seperti plastik, styrofoam, itu hijrah ke kemasan yang ramah lingkungan. Ini berdasarkan peraturan Menteri LHK nomor 75 2019 bahwa pemerintah kita Indonesia punya target di tahun 2029 sampah yang ada di Indonesia ini seperti kantong plastik, styrofoam dan lain-lain itu bisa berkurang 30%. Itu harapannya seperti itu. Jadi kan sumber piyambak toh. Nah ini apa? Ning kalen atau apa saiki zamane ngoten niku. Nggih. Sing ngebeki niku plastik, styrofoam, padahal plastik, styrofoam niku kalau menyatu dengan tanah itu nggak bisa terurai dengan cepat, merusak lingkungan tanah, kandungannya bisa tidak baik. Akhirnya ketika kita meninggalkan bumi ini, terus diganti anak turun kita menghadapi kerusakan bumi. Buminya nggak sehat lagi, gampang watuk. Buminya gampang watuk, gampang meletus. Iklim sudah nggak kayak biyen, gitu. Iklim biasanya newaya rendem ya udan, newaya ketiga ya panas. Saya kira nggak bisa diprediksi lagi karena itu kerusakan lingkungan. Makanya mari kita, ini memang saya dapat anjuran gitu ya, perlu menyampaikan tentang hal ini, hijrah ke kemasan, istilahnya keramah lingkungan. Jadi kalau biasanya kita belanja nggak bawa apa-apa, nanti dapat plastik, nah kita bawa tas, bawa tas sendiri, tas yang ramah lingkungan, yang dari kain yang nanti mudah terurai. Biasanya kan sudah mulai di Indomaret gitu ya, sudah nggak boleh. Nah karena itu memang mereka tokonya sudah dapat perintah dari negara supaya tidak lagi menggunakan plastik itu, karena sering tumpukan jangan bendino nyapon rumah itu jenenge plastik terus bariku di gua ngiburi mana di gua ning kalen itu merusak lingkungan. Harusnya dibakar, itu kedai dibakar, dipendem pun plastiknya itu enggak hancur Bu, lama ratusan tahun baru bisa hancur saking angele plastik. Makanya kalau bisa diminimalisir dengan cara gaya hidupnya dirubah. Jadi bukan kita hijrah ke kemasan itu kebiasaan itu dipindah, bukan sekedar tren, tapi memang kita iman datang Gusti Allah, kita dapat perintah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Datang surah Al-A'raf itu disebutkan ngaten, hai manusia, kalian semua tidak boleh merusak bumi setelah kami memperbaikinya, membuatnya bagus. Bumi niku apik, diciptakan oleh Allah, ada gunung, terus tanaman, sungai, semuanya digawe, disediakan untuk manusia. Kan enak. Iku ojo dirusak, tapi harus dipelihara, dijaga lingkungannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rendah diri. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang baik. Nah, menjaga lingkungan ya termasuk ini melaksanakan perintah Gusti Allah, nderekaken dawuh Kanjeng Nabi, termasuk menunjukkan keimanan kita tambah sae. Mau buang sampah niku ditahan, gak situ, nggih. Rumusnya itu TSP, tahan, jangan buang sampah sembarangan. Setelah minum es, main apa, makan apa, tumbas apa,
plastiknya jangan dibuang, ditahan, mau dibuang ditahan, jangan kantongin nomor pripun lah, masukkan nanti ke tempat sampah supaya nanti ada petugas yang mengolah, ya kan. Kalau di rumah sendiri terus dibakar. Es niku simpan sampah pada tempatnya. Jadi kalau tadi mau membuang nggak situ, kalau es itu sampah sesuai tempatnya, yang mudah terurai di mana, yang nggak bisa diurai letaknya di mana. Biasanya ada warna-warna kan, ada warna kuning, hijau. Nah, niku nggih suatu pendidikan. Kalau yang nggak bisa terurai dipisahkan nanti dibakar. Tapi kalau sebangsa dedaunan, kertas, niku saged dibuat teng rumah, nembudi menjoglangan. Nanti lama-lama terurai. Ya, para rawuh ingkang minulya, niku ya. Jadi kita harus mulai belajar bukan demi siapa-siapa, tapi juga demi kita sendiri dan juga keluarga kita. Jadi bukan hanya sekedar kita merubah gaya hidup, tapi ini memang tuntutan iman kita kepada Allah. Kita melaksanakan daya Gusti Allah dan juga tuntutan akal sehat. Kita menjaga lingkungan kan berarti pengen awake sehat. Kalau kita sembarangan, nanti yang rugi kita sendiri. Kalaupun kita selamat, nanti anak cucu kita yang kena dampak. Dapat warisan tanah, tapi tanahnya rusak, tercemar berbagai penyakit. Termasuk niku, ngapunten. Kalau secara kesehatan, kalau barangnya panas, kalau masih panas itu ditaruh di plastik, apalagi plastiknya yang daur ulang, itu gampang sekali kotoran racunnya keluar. Jadi misalkan di wadah styrofoam itu harus ada bungkusnya lagi, jangan langsung menyatu langsung. Nah, dilemei godong umpamanya ya, atau dilemei plastik yang lain yang lebih bagus lah. Tapi sebenarnya anjurannya itu kita meminimalisir penggunaan plastik sama botol-botol yang nanti sudah sulit terurai. Karena dalam sisi agama juga demikian ya. Dalam sisi agama ini memang perintah. Kita itu dapat amanah oleh Allah menjadi khalifah. Okay? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita dijadikan oleh Allah itu sebagai khalifah fil ard untuk mengelola bumi supaya tetap bagus. Jangan sampai malah tambah rusak. Dan juga itu tadi, jangan merusak lingkungan. Terus pakailah kemasan yang ramah lingkungan. Ini merupakan ibadah kita juga. Memang agak ribet, pengennya kita kan biasanya praktis saja, ya kan. Nah, ini agak ribet sedikit, bahwa tas ya yang terbuat dari kain yang nanti bisa kita pakai, atau biasakan bawa botol minuman. Kita punya botol sendiri, kalau habis diisi ulang. Jangan sering beli botol plastik terus botolnya dibuang sembarangan. Nah, kalaupun beli botol, dikumpulin botolnya, jangan dibuang sembarangan, dikelola. Biar nanti ada petugas yang ngurus sampah, nanti bisa dimanfaatkan. Jadi bermanfaat, bukan dibuang di lingkungan nanti merusak lingkungan. Bisa botol plastik itu bisa dikelola dengan baik. Namanya istilahnya itu ada bank sampah, ya kan biasanya. Terus sekarang di desa Semen ini sudah ada petugas sampah, ya kan. Nah, kita sampahnya disediakan, nanti ada yang ngambil untuk bisa dikelola. Itu juga nanti meminimalisir. Jadi plastik yang kita gunakan, styrofoam yang kita gunakan itu punya risiko. Risikonya apa dalam sisi kesehatan? Yang saya termasuk bahayanya adalah yang tadi mengandung racun itu bisa mengganggu hormon, kesuburan dan kanker. Bisa memicu itu. Jadi hormonnya tidak subur lagi, kurang bagus. Jadi susah, misalkan kandungannya pengen dua anak nggak iso doa angel dua anak diantaranya. Terus juga memicu penyakit kanker, itu hormon kesuburan itu termasuknya bahayanya plastik itu seperti itu. Terus mikroplastik juga
ketika dibuang itu bisa mencemarkan air, terus bisa dimakan ikan, terus ikannya dimakan manusia, berarti manusia makan plastik. Sebagai plastik itu nggak bisa diurai, akhirnya kita secara tidak langsung makan racun. Makanya saat itu kebanyakan masih muda itu gampang kena penyakit aneh. Kalau dulu tuh mungkin stroke dan itu untuk orang-orang tua ya, biasanya kan semudah barang itu 40 tahun 50 tahun sudah banyak juga terkena penyakit. Kenapa? Karena kurang bisa menjaga pola makan kita. Makanan sekarang ini kebanyakan praktis ketok enak, siap saji, nggak mau susah, nggak mau masak, pengennya pencet datang, padahal itu ngapunten, ternyata ada efek sampingnya dari si kesehatan. Makanya masya Allah, termasuk anak-anak kita ya gampang jajan yang kurang sehat. Itu makanya usia SMP, SMA sudah kena penyakit yang berat-berat, baru menyesal. Akhirnya nopo tadinya pengennya enak malah pengennya hemat, malah boros kan. Ketika kena penyakit kan ngobatinya susah, gitu kan, biayanya mahal. Itu tadinya sih maunya praktis, harganya murah, beli mie, bisa gampang, murah, terus praktis. Tapi ternyata itu ada yang kita nggak tahu, kurang bisa menjaga kesehatan sehingga berpengaruh pada diri kita. Para rawuh ngapunten, mungkin cukup ini sampun dalu ingkang kira-kira yang niku nggak sakit kula aturaken. Mungkin pada kesempatan lain nanti bisa ditambahkan lagi, terutama tentang niki pentingnya menjaga lingkungan. Jadi selain hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ada hablum minannas, hubungan sesama makhluk, ada hablum bil alam, hubungan kita dengan alam lingkungan. Nah, karena kita hidup di dunia ini ya kalau pengen sehat selamat ya diantaranya harus bisa menjaga lingkungan. Okay. Nah konten boleh kalau matur ada kekurangan, khilafan atau kesalahan, monggo kita akhiri dengan doa, semoga apa yang kita amalkan dari awal hingga akhir semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Kita mohon pada Allah dikuatkan imannya, dan dikuatkan badannya, bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, baik ibadah yang langsung kepada Allah maupun ibadah sosial. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asyrafil karimina maulana Muhammad wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna wa kama rabbayana shighara. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim wa mahana wa masabaha wa mazal kullu hadiyatan wa sinatan wa rahmatan nasilah wa qadran syamilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal qarabati wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in yaumiddin. Khususan ila jami' awliya ilahi ta'ala mimma syukara adilah mabariyah bariyah berakhir khusus ambil kebijakan menggosari kecembar wali songo wali badan kediri ngobatan kecamatan semen ngobatan semen untuk khusus Ahmad Hamzah bin Panggana Hamzah bin Panggana Teguwangi bin Sunan Giri wa sudah mohon wa khususan pada masyayikh Nahdlatul Ulama untuk alaina berakatin wa khususan sama al-kubur nal muslim wal muslimat wal mu'minin wa khususan arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina amin wa amatina wa masyayikhina masyayikhina min ahsana ila khususan sedaya luhur kata sedaya khususnya pun luhur saya bed ibu luhuripun sedaya luhuripun ibu Fatonah ingkang sampun kesebat napa ingkang ndereng kesebat napa dipun panggenan lumeber datang luhur kita sedaya ingkang sampun sumareh tempuripun panggenan
Moga-moga sedulur SPSU dipun padangaken kuburane, dijembaraken kuburane, disepuro dosane, diterima amale lan diampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur aibahum wa tub tawbatahum wa taqabbal lahum ajrahum wa ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarir nar. Allahumma bihamdi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adzibhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ashdari. Khususan mugi-mugi putra wayah kita sedaya ingkang tasih sekolah, tasih belajar, mugi-mugi diparingi ilmu ingkang manfaat ingkang tasih usaha diparingi kemudahan berusaha, diberi sikap kata halal barokah. Mugi-mugi kita sedaya STSU diparingi tetap iman Islam, selamat dunia akhirat selamat, diparingi bejo mulya dunia akhirat dan diparingi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bi Mustafa balih maqasidana waghfir lana Muhammadah wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidih mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barahawu kamilya wabil khususin berikut sebenarnya kalau ngaturakan matur sangat atas daya pengetasanipun mugi-mugi wonten manfaatipun. Akhir kali hada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.